Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada hari ini saya akan membuat video penjelasan mengenai materi resep dan salinan resep. Ya. Jadi ketika kita atau orang lain periksa ke dokter untuk memeriksakan keadaan kesehatannya, untuk memeriksakan penyakitnya, maka dokter akan melakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, melakukan diagnosis, dan juga melakukan terapi atau pengobatan. Nah, terapi atau pengobatan ini biasanya dituliskan dalam selembar kertas resep. Ya, nah, resep akan diserahkan kepada pasien dan pasien akan menebus resep di apotek. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, sebagai calon petugas apotek, calon pegawai apotek, sudah selayaknya teman-teman harus mengetahui bagaimana cara membaca resep, bagaimana cara mengerjakan resep, serta ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan resep. Ya. Saya akan menjelaskan melalui video dan PowerPoint berikut ini. Ya, kita mulai dengan penjelasan mengenai pengertian dari resep. Definisi dari resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi atau dokter hewan yang diberikan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Resep itu diberikan kepada apoteker pengelola apotek atau APA untuk membuatkan obat dalam bentuk sediaan tertentu dan menyerahkannya kepada pasien sesuai hasil analisis apoteker maupun kolaborasi antara apoteker dan dokter. Jadi resep ini yang menulis adalah bisa dokter, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis, bisa juga dokter gigi. Tentu untuk dokter gigi ini khusus untuk penyakit gigi dan mulut. Jadi dokter gigi hanya boleh menulis resep yang berkaitan dengan penyakit gigi dan mulut. Sedangkan dokter hewan hanya boleh menuliskan resep untuk hewan. Ya, dan dokter tersebut harus memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, biasanya dibuktikan dengan nomor SIP, seperti yang tertulis di sini, Dr. Novia, SIP-nya 23456. Ya, ini untuk membuktikan bahwa dokter tersebut dokter yang resmi, dokter yang legal, dokter yang bukan gadungan, ya. Karena ada kasus, misalnya pernah dokter kecantikan membuka praktek, mengaku sebagai dokter, tetapi ternyata dia tidak pernah sekolah kedokteran, dia tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang kesehatan. Ya, akhirnya dokter tersebut di penjara, dokter jadi-jadian maksudnya di penjara. Nah, resep yang ditulis oleh dokter ini diserahkan kepada apoteker untuk dibuatkan obatnya. Untuk selanjutnya, obatnya diserahkan kepada pasien. Ini contoh dari resep dokter. Ada kopnya ya di sini, nama dokter, surat izin praktek ya, dan seterusnya. Akan kita bahas sekaligus ya komponen atau apa saja sih yang harus ada dalam resep dokter. Nah, meliputi ya ini penulisan resep itu yang bertanggung jawab atas isi dari resep tersebut adalah dokter penulisnya. Jadi misalnya ada apa-apa di kemudian hari karena pasien salah menerima obat, maka yang bertanggung jawab adalah dokter penulisnya. Ya. Kemudian resep harus ditulis jelas menggunakan tinta. Dalam hal ini menggunakan ballpoint, ya, dan harus ditulis dengan lengkap, ya. Walaupun pada zaman saat ini, pada zaman sekarang, itu sudah berkembang dengan adanya teknologi yang semakin canggih, maka resep juga sudah mulai berpindah ke digital. Tidak lagi menulis di kertas, ditulis tangan, tapi menggunakan komputer. Ya. Nah, satu lembar resep itu hanya boleh ditujukan untuk satu orang pasien.
Ya, jadi satu lembar resep yang ini misalnya ini untuk satu pasien yaitu Nona Anita. Nah, kemudian signatura. Signatura artinya aturan pakai. Signatura harus ditulis dalam singkatan Latin, ya. Kemudian singkatannya dalam bahasa Latin. Nanti akan kita bahas kenapa menggunakan bahasa Latin, ya. Kemudian kenapa misalnya tidak menggunakan bahasa Jawa ya atau bahasa yang lain. Jadi akan kita bahas. Kemudian setelah signatura harus diparaf ya, harus diparaf atau ditandatangani oleh dokter yang menulis resep ya. Kemudian jumlah obat ditulis menggunakan angka Romawi. Ya, ini misalnya ini tadi ada paraf dokternya ya, paraf dokter. Kemudian ditulis nomor jumlah obatnya menggunakan angka Romawi ya. Nah, kemudian nama pasien ya diawali menggunakan singkatan PN untuk Bapak, NY atau Nyonya untuk ibu yang sudah menikah, NN atau Nona untuk mbak-mbak yang belum menikah, AN untuk anak-anak. Kemudian harus dituliskan umurnya, umur pasien, karena ini berkaitan dengan dosis. Pasien anak-anak tentu dosisnya berbeda dengan pasien dewasa. Jadi umur harus ditulis. Misalnya di sini ya, ini umur 15 tahun ditulis. Nah, alamatnya juga ditulis. Ya, apalagi kalau resep tersebut khusus untuk peresepan obat narkotika. Ini jelas sekali ya, alamat harus ditulis dan harus ditandatangani oleh dokter, serta ada keterangan di sini ya, resep yang mengandung narkotika tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Kemudian selanjutnya penulisan resep tidak boleh menyingkat nama obat dengan singkatan yang tidak umum karena menyebabkan mispersepsi. Bisa jadi orang yang membaca tidak tahu atau tidak paham atau bahkan salah baca. Ya, kalau singkatannya singkatan yang tidak umum. Oleh karena itu harus menggunakan singkatan yang mudah diketahui oleh banyak orang. Kemudian hindari tulisan sulit dibaca. Jadi sebenarnya teman-teman, menulis resep itu tidak boleh dengan tulisan yang jelek dan susah dibaca. Kenapa? Karena menyebabkan orang yang membaca resep itu bisa jadi salah baca, ya, atau resepnya tidak terbaca. Nah, ini akan menyulitkan petugas apotek dalam mengerjakan resep jika resepnya sulit dibaca. Akan tetapi memang ini susah untuk dilaksanakan karena kita tahu terkadang dokter itu satu dokter bisa menangani puluhan bahkan ratusan pasien. Nah, masalahnya kalau sudah lelah terkadang tidak bisa menulis dengan tulisan yang bagus. Kemudian resep merupakan medical record atau catatan medis dari seorang dokter dalam prakteknya dan bukti pemberian obat kepada pasien yang diketahui oleh farmasi di apotek. Ya, rahasianya harus dijaga. Nah, jadi dokter setelah memeriksa itu kan harus dicatat apa yang ditemukan penyakitnya, harus dibuat medical record atau catatan medis. Kemudian apa obat yang diberikan kepada pasien itu juga harus didokumentasikan, harus dicatat. Nah, resep itu salah satu pencatatan medis ya yang berisi tentang obat-obatan yang diberikan kepada pasien. Nah, jadi kerahasiaannya harus dijaga. Nah, penulisan resep yang lengkap ada nama dan alamat praktek dokter, ada nomor surat izin praktek atau SIP dari dokter,
Kemudian dilengkapi juga dengan nomor telepon, jam praktek dokter, dan hari praktek dokter. Ya. Nah, ini disebut ini ya, ada nama kota dan tanggal ditulisnya resep. Nama kota dan tanggal ditulisnya resep ini istilahnya disebut dengan inscriptio. Ya, ini teman-teman, inscriptio. Kemudian di sini ada tulisan R. Itu artinya recite. Kepanjangannya recite. Ini merupakan invocatio yang artinya ambillah. Nah, di sini ya. Ini huruf R itu menandakan pembukaan resep yang kepanjangannya recite artinya ambillah. Nah, selanjutnya ada nama bahan obat, jumlah dan cara membuatnya. Ya. Ini namanya prescriptio atau ordinatio. Nama bahan obat, jumlah dan cara membuatnya. Ya. Berikutnya ada aturan pakai. Aturan pakai itu namanya signatura. Ya. Signatura itu adalah aturan pakai obat. Kemudian dalam resep juga harus dituliskan nama penderitanya. Ya, sebaiknya ditambahkan alamat, umur, dan berat badan. Nah, alamat tentu kalau ada apa-apa dengan pasiennya kita bisa cari tahu. Karena pernah kejadian ya, setelah selesai dikerjakan, resepnya diberikan kepada pasien, ternyata ada obat yang keliru. Maka kita harus menyusul ke rumahnya pasien untuk memberitahu bahwa obatnya keliru dan kita ganti dengan obat yang benar. Oleh karena itu, perlu disertakan alamat pasien. Kemudian untuk apa ada umur dan berat badan? Kalau umur tentu dan berat badan ya berkaitan dengan dosis. Anak-anak yang umurnya masih kecil, umurnya masih anak-anak, dosisnya tentu berbeda dengan dosis untuk orang dewasa. Oleh karena itu, umur dan berat badan perlu dicantumkan dalam resep. Yang terakhir, namanya subscriptio, merupakan tanda tangan atau para dokter. Mari kita bahas satu persatu. Nah, ini ya, ada top resepnya, nama dokter, SIP, surat izin praktek, kemudian alamat praktek dan nomor teleponnya, kemudian ada tanggal penulisan resep dan nama kota. Limpung, 5 November 2020, ini kota dan tanggal penulisan resep disebut dengan inscriptio, ya. Dan tanda buka resep tulisan huruf R disebut dengan invocatio, ya. Invocatio. Yang selanjutnya nama obatnya, ya, ini kode INHCL, kemudian ini jumlahnya, ya, ini GG nama obat juga, jumlahnya, kemudian ada equal, ya, ini jumlahnya, kemudian ada MF Pulus Da Incap DTD nomor 12 ini disebut dengan perintah pembuatan sediaan, ya. Ini disuruh membuat sediaan apa, ya. Ini artinya apa nanti kita bahas kepanjangannya juga. Nah, nama obat, jumlahnya serta perintah pembuatannya ini disebut dengan prescriptio atau ordinatio, ya. Jadi meliputi tiga ini, ya. Meliputi semuanya ini disebut dengan prescriptio atau ordinatio. Kemudian yang berikutnya yaitu signatura, ya. Signatura itu tadi apa? Aturan pemakaian obat. Nah, ini dia aturan pakai obatnya di sini SOMSP Cap 1. Artinya apa? Kepanjangannya apa nanti akan kita bahas, ya. Ini aturan pakai obat disebut signatura. Selanjutnya ada paraf dokter. Nah, ini sebenarnya paraf ya, cuma tak ditulis. Paraf itu ya misalnya kayak gini gitu ya, atau kayak gini gitu-gitu, terserah lah ya. Itu para dokter disebut dengan subscriptio. Ya. Selanjutnya resep yang lengkap harus ada
nama penderitanya. Di sini pro itu artinya untuk, ya. Ada NN Anita, itu Nona Anita. Ini ada umurnya, alamatnya Jalan Gatotkaca, Limpung. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa resep menggunakan bahasa Latin, tidak menggunakan bahasa Jawa misalnya yang kita sudah tahu semuanya, atau bahasa Indonesia, ya. Nah, alasannya yang pertama, karena bahasa Latin adalah bahasa mati. Bahasa mati itu maksudnya bukan bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi, bahasa Latin sudah tidak berkembang lagi. Ya, kalau bahasa Indonesia itu masih selalu berkembang. Misalnya ada bahasa baru, ya. Contohnya kalau dulu belum ada istilah online, ya, yang sering kita gunakan saat ini, misalnya sekolahnya online, gitu ya. Nah, itu online adalah bahasa Inggris, ya. Nah, dalam bahasa Indonesia saat ini sudah ada kata serapannya disebut dengan daring, kepanjangannya dalam jaringan, ya. Itu online, sama dengan daring. Nah, untuk bahasa Latin itu sudah tidak ada penambahan kata-kata seperti itu, ya, sehingga tidak akan menyebabkan kebingungan untuk orang-orang yang belum tahu. Nah, jadi sudah paten bahasanya tidak akan membingungkan karena sudah tidak akan berubah-berubah. Kemudian alasan yang kedua yaitu bahasa Latin merupakan bahasa internasional dalam bidang kedokteran dan kefarmasian, sehingga ketika menggunakan bahasa Latin akan bisa diketahui oleh ilmuwan baik di dalam negeri di Indonesia maupun di luar negeri, ya. Nah, alasan yang berikutnya dengan bahasa Latin tidak ada dualisme arti. Artinya sudah pasti itu. Ya, kalau bahasa Indonesia mungkin kadang bisa menyebabkan ini maksudnya itu bisa ular atau bisa dapat, ya. Gitu. Nah, dengan bahasa Latin tidak ada dualisme arti. Yang terakhir yaitu faktor psikologis pasien. Maksudnya, jadi bisa jadi alasan penggunaan bahasa Latin itu memang sengaja supaya pasien tidak mengetahui arti dari resep tersebut, tidak mengetahui apa yang tertulis dalam resep. Karena ketika pasien mengetahui apa yang tertulis dalam resep, dikhawatirkan pasien akan takut, ya, takut karena tahu loh, kok saya dikasih obat ini ya, itu misalnya. Nah, makanya faktor psikologis pasien itu juga menjadi salah satu pertimbangan kenapa dalam resep menggunakan bahasa Latin. Nah, yang selanjutnya, apa saja yang menggunakan bahasa Latin dalam resep? Yang pertama yaitu aturan pakai obat ditulis dalam bahasa Latin, jumlah atau takaran obat atau satuan dari obat itu juga ditulis dalam bahasa Latin, perintah pembuatan, ya. Misalnya disuruh membuat puyer, disuruh membuat tablet, disuruh membuat sirup, dan seterusnya, itu tulisannya dalam bahasa Latin. Keterangan waktu, misalnya diminum sehari 3 kali, diminum pagi dan malam hari, itu menggunakan bahasa Latin. Kemudian berkaitan dengan keterangan tempat penggunaan, misalnya digunakan diteteskan di mata, diteteskan di telinga, dioleskan di kulit. Nah, itu keterangan tempat penggunaan ini menggunakan bahasa Latin juga. Dan berkaitan dengan istilah obat dan bentuk sediaan. Misalnya bentuknya adalah salep, itu tulisannya dalam bahasa Latin juga, ya, serta istilah-istilah yang lain. Kemudian aturan penggunaan atau pemakaian obat dalam bahasa Latin itu ada beberapa. Saya telah memilih kata-kata dalam bahasa Latin yang sering digunakan dalam resep, ya. Dalam buku pelajaran Anda juga sudah ada singkatan-singkatan bahasa Latin yang sering digunakan dalam resep, tetapi sudah saya pilih yang sering keluar dan digunakan dalam resep. Singkatan bahasa Latin yang pertama yaitu SBB. Ya, SBB ini cara pengucapannya semel bidi. Nah, kepanjangannya semel bidi. Tapi cara pengucapannya semel bidi. Artinya 1 kali sehari. Jadi misalnya dokter ingin menuliskan kalau resep itu
obat tersebut minumnya sehari 1 kali, maka setelah obatnya akan ditulisi SBD, artinya smile BD, ya, 1 kali sehari. Kalau 2 kali sehari, DBD, disingkat DBD, bacanya DBD. Ya, kalau 3 kali sehari, TDD, TERDD, bacanya TERDD, 3 kali sehari. Kalau QDD itu kepanjangannya quarter DD, atau kadang ditulis juga bukan quarter tapi bukan QDD tapi quad DD, ya. Nah, ini misalnya. Misalnya ya, kuat itu ditulis kuat, ya. Kuat, kuat, DD, ya. Jadi dalam resep 4 kali sehari bisa ditulis IDD, bisa juga ditulis kuat DD, ya. Kepanjangannya quarter DD. Cara pengucapannya quarter DD. Artinya 4 kali sehari. Nah, untuk jumlah atau takaran obat yang digunakan itu ada beberapa istilah. Yang pertama yaitu C, kepanjangannya Cochlear. Cara bacanya Cochlear, ya. Cochlear artinya sendok makan 15 mili. Nah, ini yang perlu Anda ketahui karena sendok makan yang dalam bidang farmasi berbeda dengan sendok makan di rumah. Kalau Anda menjelaskan minum obat 1 sendok makan, bukan berarti 1 sendok makan di rumah, tapi sendok yang jumlahnya 15 mili. Karena di rumah belum tentu jumlahnya 15 mili, ya. Nah, 15 mili itu kalau sendok obat yang sering ada dalam wadah, dalam sian sirup, itu biasanya sendok yang 5 mili, ya teman-teman, ya. Jadi yang sendok teh ini, CTH. CTH itu Cochlear TC atau CI, bacanya Cochlear atau Cochlear, artinya sendok teh. Nah, ini. Nah, kalau 5 mili itu yang sendok teh. Nah, itu yang sering disertakan di bungkus obat sirup. Nah, kalau misalnya aturan pakainya 15 mili atau 1 sendok makan, itu artinya 3 sendok teh. Begitu. Nah, sendok bubur, Cochlear pulpit itu jarang digunakan, ya. Yang sering digunakan itu 2, sendok makan dan sendok teh. Sendok makan itu 15 mili, sendok teh itu 5 mili. Nah, ada juga singkatan dalam masalah jumlah itu, tetes, ya. 1 tetes misalnya cara pakainya 2 tetes. Nah, itu tetes itu disingkat GTT. Kepanjangannya GT, ya. GT artinya tetes. Yang selanjutnya kita membahas angka Romawi. Teman-teman tentu sudah pernah belajar angka Romawi, ya. Nah, cuma saya yakin yang masih diingat paling yang angka 1 sampai 10 atau paling banter 20 dan seterusnya, 20-an. Kalau yang sudah ke atas itu sudah tidak tahu. Nah, ini ya, kalau yang 1 sampai 10 sudah paham semuanya. Sekarang yang akan saya jelaskan yang 50 sampai 100, ya. 50 itu L. Kalau 40 XL. Kalau X di tengah itu berarti mengurangi jumlahnya, ya. Kayak misalnya kan kalau 10 X, kalau 9 1 X, kalau 11 X 1. Sama dengan 50. Kalau 50 L, kalau 40 XL, kalau 60 LX. Begitu. Sama juga 100, C, 100, ya, C ini. Kalau 90, X-nya di depan C-nya, XC. Kalau 110 misalnya, ya, CX, seperti itu. Emangnya ada, Pak, obat di resep yang sampai 100 ada? Karena untuk pasien-pasien yang mengalami penyakit kronis, pengobatannya dalam jangka waktu lama, dokter biasanya akan memberikan obat sekaligus, ya, untuk 1 bulan misalnya, sehingga jumlahnya bisa mencapai 100 obat bahkan lebih. Gitu.
Jadi tetap penting untuk mengetahui angka Romawi sampai 100. Ya. Berikutnya yaitu bahasa perintah. Misalnya dokter memerintahkan obat dalam resep itu dibuat menjadi bentuk sediaan puyer atau serbuk. Nah, itu bagaimana tulisannya? Nah, kemudian dibentuk menjadi sediaan kapsul. Nah, tulisannya seperti apa? Ini singkatan-singkatan bahasa perintah. Yang pertama MS. Bahasa Latin kepanjangannya miscelfa. Nah, cara bacanya, pengucapannya adalah mispa. Mispa. Artinya campur, buatlah. Ya, campur, buatlah. Terus ada lagi singkatan DID. Kepanjangannya da individu. Da individu itu artinya berikan setengahnya. Ini sering muncul. Ada pula tulisan dalam resep DPD. Panjangannya datales dosis. Ya. Cara pengucapannya datales dosis. Artinya berikan dengan takaran sebanyak itu. Ya. Nah, ada juga signa S. Signa. Nah, ya, artinya tandailah. Tandai. Kalau CS itu kuantum statis. Kuantum statis itu secukupnya. Ya. Ada juga ADD, ya. Kepanjangannya AD, bacanya add, ya. Artinya tambahkan. Add itu tambahkan. Ini yang bahasa Latin, yang bahasa perintah ini banyak yang belum ada di buku tulis Anda. Jadi ini bisa disalin, ditulis ulang di buku tulis Anda. Karena belum ada di buku paket, maaf, di buku paket dasar-dasar kefarmasian itu belum ada. Jadi ini perlu diperhatikan. Nanti saya juga akan berikan materi dalam bentuk PDF, akan saya kirim melalui Google Classroom. Berikutnya bentuk sediaan obat. Ya, misalnya dalam resep itu bentuk sediaannya mau apa? Krim, tetes mata, dan seterusnya. Nah, ini. Kalau krim, bahasa Latinnya sama ya, krim, kream tulisannya. Kalau obat itu ternyata untuk obat tetes telinga, tulisannya adalah GTT Aur, Gute auricularis, Gutae auricularis tulisannya. Bacanya Gute auricularis, artinya obat tetes telinga. GTT of TH, ya, kepanjangannya Gute ophthalmicae, cara pengucapan Gute ophthalmicae, Gute ophthalmicae, artinya obat tetes mata. Kemudian SUPP itu kepanjangannya suppositorium, suppositorium artinya suppositoria. Ini merupakan obat yang cara penggunaannya dimasukkan ke dalam dubur atau anus, ya, ke belakang. Ada juga obat bentuk sediaannya ung atau ung, panjangannya unguentum, ya, artinya salep. Gitu. Jadi dokter kalau mau menuliskan obat dibuat menjadi salep, itu dibuat menjadi ung, gitu ya, di tulisan resepnya. Berikutnya keterangan waktu, ya, misalnya obatnya apakah diminum sebelum makan atau sudah makan. Menulisnya begini, kalau sebelum makan AC, kepanjangannya antecoenam, bacanya antecoenam, sebelum makan. Kalau PC postcoenam, setelah makan, ya, PC postcoenam, setelah makan. Nah, kalau MSP, mane et vespere, ya, mane et vespere, artinya pagi dan malam hari. Nah, kalau OM itu omni mane. Jadi kalau O itu omni ya, M itu mane, omni mane tiap pagi. O itu omni ya. Kalau DC durante suena, artinya selagi makan. Jarang sih, yang paling sering muncul itu AT, belum makan, PC, sesudah makan, MSV, pagi dan malam hari.
Selanjutnya keterangan tempat penggunaan. Apakah ini hanya untuk mata kanan atau mata kiri saja misalnya? Nah ini begini. OD, ini yang sering ya. OD, oculus dexter, artinya mata kanan. OS, oculus sinister, artinya mata kiri. Kemudian kalau mata kanan dan mata kiri itu biasanya O D S ya. O D S. Nah, oculus dexter sinister, jadi mata kanan dan kiri, atau O D S. Nah, itu artinya dan ya. S S. Oculus dexter et sinister, artinya mata kanan dan kiri. Nah, ada dalam teks juga kadang tulisannya UE, usus externus, atau usum externum ya, artinya pemakaian luar. Ya. Ada juga UP, usus propius, artinya dipakai sendiri. Nah, dalam resep itu terkadang dokter juga menuliskan nama obat itu menggunakan sinonimnya, bukan dengan nama obatnya. Nah, contohnya begini. Sinonim itu padanan dari nama resmi ya, atau nama lain ya, nama lain dari nama resmi. Contohnya begini. Ada bahan namanya acetaminophen. Nah, ini nama lainnya adalah paracetamol. Yang kita kenal itu paracetamol. Nah, masih ingat teman-teman pernah saya suruh mencari monografi paracetamol dalam Farmakope Indonesia. Dan ternyata tidak ada ya paracetamol, adanya tulisannya acetaminophen. Nah, karena paracetamol itu merupakan sinonim dari acetaminophen. Ya, ada juga yang sering keluar di resep itu paling ini ya, acidum acetyl salicylicum atau acetosal. Ini obat untuk penurun panas anak-anak, obat untuk nyeri juga. Tapi sekarang sering juga digunakan untuk obat penyakit stroke, jantung, untuk orang dewasa. Acidum acetyl salicylicum atau acetosal. Asam asetil salisilat ya. Ini yang sering juga itu acidum ascorbicum. Ini nama lain dari asam ascorbat yang terkenal dengan istilah vitamin C. Jadi anak farmasi harus tahu kalau vitamin C itu nama lainnya adalah asam ascorbat atau acidum ascorbicum. Ya. Ini juga ada aetanolom dilutum. Nah, ini perlu tahu juga. Ini adalah nama lain dari etanol. Etanol itu adalah alkohol. Ya. Yang lain-lain amilum ini jarang muncul, tapi ya kalau teman-teman tahu bagus ya. Nah, ini yang sering muncul lagi nih, ada obat namanya chlorpheniramine maleat, disingkat CTM. Jadi kalau ada resep tulisannya CTM, yang dimaksud adalah obat chlorpheniramine maleat. Nah, ada juga ini yang sering muncul juga cyanocobalamin, itu vitamin B12. Terus yang sering muncul lagi misalnya ini pernah juga muncul kodein ya, itu sama dengan metilmorfinum kodein, obat batuk golongan narkotik kodein itu ya. Kemudian ini dextrometorphan, itu disingkatnya DMP ya. Curcuma rhizoma itu adalah temulawak ya, dan seterusnya. Ini juga kadang muncul glycyrrhizae akar manis, atau nama lainnya liquirite radix. Ini merupakan obat batuk ya. Kemudian glycyrrhizae succus ya, sari akar manis, ini juga succus. Ini kayaknya pernah untuk membuat pil juga. Selanjutnya sinonim lagi oleum anisi, itu minyak adas. Jadi oleum itu artinya minyak, anisi itu artinya adas. Oleum anisi artinya minyak adas. Yang sering muncul ya oleum aurantii, itu jeruk manis.
oleum sagu putih, itu minyak kayu putih ya. Phenobarbitalum, ini luminal, ini obat untuk membuat orang jadi ngantuk ya. Kalau teman-teman itu nggak perlu luminal tuh bisa ngantuk kadang ya. Berikutnya, nah ini yang vitamin-vitamin nih. Vitamin A itu ya, vitamin A itu retinol atau akserotol. Vitamin B1 itu tiamin HCl. Nah, kalau vitamin B itu yang sering muncul tuh B1 itu tiamin HCl. Kemudian B6 ya. B6 itu adalah pyridoxine HCl yang sering muncul nih. B6 sama vitamin B12 ya. Vitamin B12 itu cyanocobalamin. Nah, kombinasi dari vitamin B1, B6, dan B12 disebut dengan vitamin B kompleks. Ya, jadi ini kalau teman-teman pengen tahu, vitamin B kompleks itu maksudnya vitamin B1, B6, dan B12. Bukan semua vitamin B, bukan ya, karena vitamin B ada B2, B3, B5 ya, sampai B12. Tapi kalau vitamin B kompleks hanya 3, vitamin B1, B6, dan B12. Kalau vitamin E ini nama lainnya tocoferol. Kalau vitamin K nama lainnya phytoquinona atau menadion ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang salinan resep atau kopi resep ya. Jadi teman-teman, pada saat pasien datang ke apotek membawa resep dokter, terkadang ya pasien itu tidak membawa uang yang cukup untuk menebus keseluruhan obat. Maka pasien boleh meminta obat itu ditebus separuhnya saja. Nah, ketika pasien meminta untuk ditebus separuhnya saja, maka pasien perlu diberikan salinan resep atau kopi resep yang digunakan untuk menebus obat di kemudian hari, ya, untuk mengambil kembali obatnya. Nah, apa itu kopi resep atau salinan resep? Kopi resep atau salinan resep adalah salinan yang dibuat oleh apotek, ya. Nah, isinya ya tentu apa yang tertulis dalam resep. Isi dari resep, kopi resep atau salinan resep itu tentu apa yang tertulis dalam resep. Nah, selain memuat semua keterangan yang terdapat di dalam resep asli, kopi resep itu harus memuat pula, ya, harus ada juga dalam kopi resep itu nama dan alamat apotek, ya, kemudian nama dan surat izin apotek, tanda tangan atau paraf dari apoteker pengelola apotek, tulisan det, kepanjangannya adalah detur, itu untuk obat yang sudah diserahkan, ya, ditulisi det, atau ditulisi nedetur untuk obat yang belum diserahkan, ya. Selain itu, dalam kopi resep juga perlu ditulis nomor resep. Ini nomor urut resep. Ketika di apotek itu banyak pasien datang membawa resep, maka perlu diberikan nomor urut. Nah, nomor urut tersebut adalah nomor urut resep. Berikutnya adalah tanggal pembuatan kopi resep, ya. Nah, istilah lain dari kopi resep adalah, nih penting nih, apograf, ya. Ada juga exemplum, ada juga afscript. Jadi nama lain kopi resep itu adalah apograf, exemplum, afscript. Jadi di judul di tulisan kopi resep boleh ditulis salinan resep, kopi resep, atau boleh juga ditulis apograf, exemplum, afscript, itu boleh ya. Kemudian kopi resep itu ditandatangani oleh apoteker pengelola apotek. Jika apoteker pengelola apotek berhalangan hadir di apotek, boleh ditandatangani oleh aping, apoteker pendamping, ya. Atau kalau apoteker pengelola apotek tidak hadir, apoteker
pendamping juga tidak ada, harus ada apoteker pengganti. Nah, kapan sih kopi resep itu perlu diberikan kepada pasien ya? Yang pertama, jika pasien itu ya belum mengambil semuanya ya, obatnya baru diambil separuh misalnya karena alasan finansial, pasien uangnya kurang. Nah, itu boleh pasien mengambil obat separuhnya. Nah, maka perlu dibuatkan kopi resep. Atau bisa juga kopi resep itu diberikan karena ada tulisan ITER. ITER ini yang menulis dokter ya, di dalam resep ada tulisannya ITER, dokter menulis ITER, maka resep tersebut boleh diulang. ITER-nya artinya diulang, ya. Nah, jadi alasannya yang pertama karena pasien belum mengambil semua obat, jadi perlu dibuatkan kopi resep. Alasan yang kedua karena dokter menulis ITER, artinya diulang. Berarti resepnya boleh diulang. Jadi perlu dibuatkan kopi resep. Atau bisa juga buat kopi resep itu karena pasien meminta, ya. Misalnya untuk kepentingan, ya, untuk kepentingan klaim asuransi. Itu biasanya ada pasien yang meminta dibuatkan kopi resep. Nah, oleh karena itu petugas apotek wajib hukumnya ya bisa membuat kopi resep dengan baik. Nah, apabila ada resep yang mengandung obat narkotik, ya, jadi resep dokter itu ada obat narkotiknya, kayak tadi itu ada kodeinnya, maka tidak boleh ada ITER, artinya diulang. Jadi kopi resep yang ada obat narkotiknya itu tidak boleh diulang. Kenapa? Untuk mencegah penyalahgunaan obat narkotika. Kalau bisa diulang, nanti khawatirnya narkotikanya malah disalahgunakan. Nah, bisa juga resep itu yang mengandung narkotika tidak boleh ada tulisan MI, MI ya. Itu artinya untuk diri sendiri ya. Berarti dokter nulis resep untuk diri sendiri. Tapi obatnya ada obat golongan narkotikanya. Itu tidak boleh. Ya, khawatirnya nanti kalau obatnya disalahgunakan karena ada juga terkadang oknum dokter yang kurang bertanggung jawab. Kalau dokter sakit butuh narkotika caranya gimana? Harus periksa ke dokter yang lain. Ada juga tulisan UC itu juga tidak boleh, usus kognitus. Tidak boleh ditulis di resep yang mengandung narkotika karena usus kognitus itu artinya kan pemakaian diketahui ya. Obat narkotika kok ada tulisan pemakaian diketahui, usus kognitus. Itu juga tidak boleh. Lah, pertanyaannya apakah orang ini sudah biasa minum narkotika sampai aturan pakainya itu sudah diketahui. Oleh karena itu tidak boleh. Kemudian yang perlu diperhatikan dari resep yang mengandung obat narkotika itu, resep tersebut penyimpanannya harus terpisah. Tidak boleh dicampur dengan obat lain, dengan resep lain yang mengandung obat bukan narkotika. Nah, kopi resep yang lengkap itu meliputi apa saja? Ada kop dari kopi resep, meliputi tulisan nama apotek atau nama rumah sakit kalau itu merupakan instalasi farmasi di rumah sakit. Ada juga alamat dan nomor telepon dari apoteknya, nama apoteker penanggung jawab apotek, ya. Kemudian nomor pipa dan SIA bisa, surat izin praktek apoteker. Kemudian ada tulisan salunan resep, ya. Kemudian kota dan tanggal kopi resep ditulis. Ya. Kemudian ada nomor urut resep. Ada nama dokter penulis resep. Ada juga tanggal penulisan resep. Tanggal penulisan resep itu ya tanggal yang tercantum dalam resep ya. Jadi ini tanggal yang tercantum dalam resep ya. Dalam resep.
Karena apa? Ada juga tanggal copy resep ditulis ya. Ini berbeda, bisa jadi tanggalnya itu berbeda ya. Tanggal penulisan resep dan tanggal penulisan copy resep. Misalnya pasien periksa tanggal 5 November ya. Kemudian pasien belum sempat mengambil obatnya. Diambil tanggal 6 November. Nah, maka tanggal penulisan resep dengan tanggal copy resep ditulis itu akan berbeda. Dalam copy resep juga perlu ditulis nama pasien, umur, dan alamat, sama seperti di resep. Nah, ini yang penting nih, salinan obat harus ditulis semua apa yang dituliskan oleh dokter dalam copy resep. Nah, ini yang penting lagi, ada tulisan date, atau artinya detur kepanjangannya ya. Date itu kepanjangannya detur, artinya obat sudah diserahkan. Ya, jadi kalau obatnya kok sudah diserahkan, ditulisi date. Kalau obatnya belum diserahkan, ditulisi nedet atau nedetur, artinya obat belum diserahkan. Nah, yang terakhir di bawah ini ada tulisan PCC, kepanjangannya Pro Copy Confirm, artinya salinan resepnya sesuai aslinya. Selanjutnya ada tanda tangan apoteker dan diberi cap atau stempel apotek. Kita lihat contoh copy resep. Ada seorang pasien periksa ke dokter, dapat resep ini. Ini nih resep dari dokter Novia ya. Jadi ini resepnya, terus dibawa ke apotek ya. Pasien ini periksanya tanggal 5 November ya kan. Kemudian resepnya dibawa ke apotek untuk dibeli obatnya pada tanggal 6 November 2020. Dia datang di urutan ke-35 sehingga nomor resepnya 35. Terus pasien ini ya ceritanya uangnya cuma sedikit. Karena uangnya cuma sedikit, akhirnya pasien membelinya medisinalnya dibeli semua 15 ya. Medisinalnya dibeli semua 15. Ini pasien membeli medisinal sebanyak 15 tablet semuanya. Nah, karena uangnya kurang, bioplacentonnya tidak dibeli. Nah, ini saya penting ya. Bioplacenton tidak dibeli ya. Kemudian ini resep racikan. Ini adalah resep racikan kapsul ya. Nah, ini. Ini resep racikan kapsulnya. Itu sebagian racikan kapsul saja, tidak diberi semua. Nah, ini kan jumlahnya 12 nih harusnya ya. Harusnya kan jumlahnya 12. Tapi dibeli hanya sebagian ya, separuh ya. Kita lihat bagaimana cara menulis copy resepnya. Nah, ini contoh copy resep. Apotek SMK Ajeria, nama apoteknya ditulis, ada alamatnya, ada nama apoteker pengelola apotek, ada nomor SIPA, surat izin praktek apoteker, ya. Ini di sini kop. Nah, ada tulisan salinan resep. Nah, resep dari dokter Novia. Ini dokter Novia dari sini ya. Kemudian tanggal penulisan resep. Ya, ini tanggal yang di sini adalah tanggal penulisan resep. Kita ambilkan dari sini tanggal 5 November 2020 ya. Kemudian dibuat tanggal ini merupakan tanggal ditulisnya copy resep. Jadi tanggal pada saat pasien datang ke apotek ya. Ingat tadi di sini dituliskan resepnya dibeli pada tanggal 6 November ya. Di soal dituliskan resepnya dibeli pada tanggal 6 November. Maka di copy resep ini tulisannya juga tanggal 6 November, nih dibuatnya tanggal 6 November. Nah, ini nama pasiennya ya. Ini kan Pro. Pro itu artinya untuk. Nona Anita, nama pasiennya ini ditulis di salinan resepnya juga Nona Anita ditulis. Alamatnya ditulis juga Jalan Gatot Kaca Limpung sesuai dengan yang tertulis di resep. Nomor resep 35. Jadi nomor urut resep ya, pasien datang nomor urut 35 di sini kan, nomor resepnya 35. Jadi ditulis nomor 35. Kemudian ditulis apa yang tertulis dalam resep semuanya sama persis ya.
Nah, ini kan, ini semuanya itu ya obat-obat yang tercantum dalam resep ini ditulis semuanya, mulai dari Mefinal 15, SPRN 41 PC, tulis lagi di sini di copy resep. Mefinal 15, SPRN 41 PC. Nah, berikutnya ingat, dalam pembuatan resep ini kita lihat copy resep yang lengkap itu harus ada tanda date atau datur ya, dan mediatur untuk obat yang belum diserahkan. Date itu obat sudah diserahkan, mediatur itu obat telah diserahkan. Nah, ceritanya kan begini. Mefinalnya dibeli 15, tioplaventonnya tidak dibeli, ODI-nya dibeli separuh, maka kita tulisnya begini. Mefinalnya kan dibeli semuanya, kita tulis date. Nah, ini tulisannya date. Bioplacentonnya tidak dibeli, maka kita tulisnya nedet. Nah, kalau dead itu artinya sudah diserahkan, kalau nedet itu artinya belum diserahkan, ya. Nah, sedangkan yang terakhir racikannya tadi ingat hanya dibeli sebagian saja. Nah, aslinya kan jumlahnya 12. Karena dia mau belinya sebagian saja, maka kita ditulis di copy resep, maka kita menulis di copy resep date 6. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga tanggalnya ditulis di sini, Limpung 6 November 2020. Ini adalah tanggal penulisan copy resep atau tanggal dibuatnya resep. Ada juga tulisan PCC, ini penting. PCC itu artinya pro copy conform, ya, resep sesuai dengan aslinya, pro copy conform. Ada juga PPD tanda tangan, nah ini PPD tanda tangan, ya tanda tangannya terserah lah ya. Kemudian ada cap apotik itu stempel dan ada nama apotekernya. Itu contoh salinan resep yang lengkap. Nah, sekarang bagaimana kalau resep itu ada tulisannya ITER, ya? Jadi dalam keterangan pertama saya tadi sebutkan ya penjelasan tentang copy resep. Ya ini copy resep diberikan kepada pasien jika obat dalam resep belum diambil semuanya atau terdapat tanda ITER. Ya, nah terdapat tanda ITER itu misalnya ini copy resep yang ada tulisannya ITER itu contohnya adalah ini. Nah, di sini ada ITER 2 kali. Ya. Nah, dalam resep yang tertulis ITER 2 kali, maka ya artinya resep dapat diulang 2 kali, ya. Kalau resep, nah ini. Kalau tulisan ITER-nya itu ada di atas, ya, maka itu artinya ya yang diulang adalah keseluruhan obat dalam resep, yaitu Tamofen dan Teragran M, ya. Karena ini ITER-nya tulisannya di atas, ya. Penulisan ITER pada bagian atas resep, sehingga yang diulang adalah keseluruhan obat dalam resep, yaitu ini ya, Tamofen dan Teragran M itu boleh diulang semuanya. Tapi kalau misalnya ITER-nya kok di sini, nah kalau dokter menuliskan ITER 2 kali tapi ada di bawah R atau di samping nama sediaan ini ya, penulisan ITER di samping salah satu sediaan, sehingga yang diulang adalah sediaan yang ada di sampingnya, yaitu Tamofen saja. Sedangkan untuk Teragran M tidak diulang, karena tulisan ITER 2 kalinya berada di samping nama obatnya, bukan berada di atas sini, ya, begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau resepnya ada tulisannya ITER, copy resepnya cara menulisnya bagaimana? Nah, saya jelaskan. Ada pasien datang ke apotek membawa resepnya dari dokter sehat selalu, ini ya. Ada tulisannya ITER 2 kali. Nah, maka artinya resep tersebut boleh diulang 2 kali. Nah, maksudnya pasien itu boleh mengulangi resepnya sebanyak 2 kali, ya. Nah, berarti pasien boleh mengambil obat sebanyak 3 kali. Loh kok bisa Pak? Iya. Yang pertama
itu pasien mengambil obat menggunakan resep asli, ya, menggunakan resep asli ini yang dituliskan oleh dokter. Nah, kemudian dia akan mendapatkan kopi resep untuk mengambil, ya, untuk pengulangan yang pertama. Nah, maka dia diulang 1 kali pakai kopi resep. Nah, kemudian pasien akan diberikan kopi resep untuk pengambilan yang ketiga, ya. Jadi kalau ada tulisannya ITER 2 kali, resep tersebut boleh diambil, ya, obatnya 3 kali, ya. Nah, sekarang penjelasannya begini teman-teman. Pasien datang ke apotek membawa resep dari dokter. Yang ini resepnya, ya. Nah, pasien datang pertama kali ke apotek membawa resep di atas resep yang itu tandanya ITER 2 kali. Nah, maka pasien akan menerima Tamofen 30 tablet. Nah, ini Tamofen 20 mg sebanyak 30 tablet. Kemudian Teragan M-nya juga 30 tablet. Ini Teragan M-nya juga sebanyak 30 tablet, ya. Pasien pulang bawa obat, ya. Resepnya yang diserahkan ke apotek itu resepnya disimpan oleh apotek. Ya, pasien akan mendapatkan kopi resep seperti yang ada di sini, ini kopi resepnya, ya. Nah, untuk kopi resep dari resep ini ada tulisannya ITER, kopi resepnya, ya, kopi resepnya itu ditulis ITER 2 kali, tetap ditulis, ya, tetap ditulis. Kemudian tulisan date itu, kalau di sini kan kita lihat, ya, ini tulisan date, artinya telah diberikan. Nah, itu tidak ada tulisan ITER-nya di sini, maka tulisannya cuma date itu saja, ya. Nah, dalam kasus resep ITER, di sini resepnya ada tulisan ITER-nya, maka tulisannya adalah date orig. Date orig artinya obat sudah diberikan yang menggunakan resep asli, ya. Nah, pasien pada saat pertama kali ke apotek menyerahkan resep ini, mendapatkan kopi resep ini. Nah, setelah 1 bulan, ya, ini ceritanya sehari sekali minumnya Tamofen sama Teragan M itu. Setelah 1 bulan obatnya habis, Tamofen sama Teragannya habis, pasien akan datang lagi ke apotek membawa kopi resep yang sudah kita berikan. Kopi resep yang ini dibawa ke apotek. Nah, ini. Setelah 1 bulan berlalu, pasien datang ke apotek membawa kopi resep di atas, ya. Pasien mendapat Tamofen 30 tablet lagi, Teragan M 30 tablet lagi, ya. Jadi dapat lagi pasiennya karena resepnya boleh diulang, ya. Kopi resep yang ini, kopi resep yang dibawa pasien yang diserahkan ke apotek itu harus disimpan di apotek, ya. Kopi resep yang ini nih, yang ini itu harus disimpan di apotek dan pasien akan mendapatkan kopi resep baru, ya. Pasien akan mendapatkan kopi resep baru seperti yang paling kanan. Nah, pasien pada saat ke apotek yang kedua kalinya dia membawa kopi resep, ya kan, untuk menepis obatnya. Kopi resep yang diserahkan pasien ini disimpan di apotek. Nah, kemudian pasien akan mendapatkan kopi resep baru untuk mengambil obat yang ketiga kalinya. Karena ingat, ketika ada tulisan ITER 2 kali, maka pasien dapat mengambil obatnya 3 kali. Ada tulisan ITER 2 kali, pasien dapat mengambil obat 3 kali. Nah, untuk pengambilan obat yang ketiga ini menggunakan kopi resep, salinan resep yang baru yang ini. Apa bedanya? Kalau di kopi resep yang pertama itu tulisannya date orig, ya. Kalau di kopi resep yang kedua tulisannya adalah date ITER 1 kali. Date ITER 1 kali. Berarti kalau ada tulisan seperti ini artinya, ya, resep asli sudah dilayani. ITER 1 kali sudah dilayani. Jadi tinggal ITER yang kedua ini, ya, pengulangan yang kedua begitu. Setelah itu sudah tidak bisa mengambil lagi. Nah, ini kan keterangannya di sini ada setelah 1 bulan berlalu pasien datang ke apotek membawa kopi resep di atas, ya. Pasien mendapatkan obat Tamofen 30, Teragan M 30 lagi.
Nah, kopi resep yang terakhir ini disimpan di apotek. Nah, jika pasien meminta kopi resep lagi ya, misalkan untuk asuransi, maka kopi resep yang baru harus ditulis dengan tanda Z ya. Kalau ada permintaan kopi resep lagi, maka setelah kopi resep yang ini itu tulisannya Z saja. Gitu. Nah, ini selanjutnya ada yang namanya etiket. Apa sih etiket? Etiket adalah keterangan yang dicantumkan pada kemasan obat, ya. Keterangan yang dicantumkan pada kemasan obat yang akan dibawa pasien ke rumah. Misalnya pasien datang membawa resep, pulang akan mendapatkan obat. Nah, obatnya itu diberikan etiket, ditempeli etiket di bungkus atau kemasan obatnya supaya apa? Ketika pasien lupa berapa aturan pakai, apakah sekali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari kah? Itu pasien bisa membaca lagi etiket yang tercantum di kemasannya sehingga tidak akan salah minum obat. Nah, dalam etiket obat itu ada 2 jenis ya. Ada yang warnanya putih untuk obat dalam, ada yang warnanya biru untuk obat luar. Maksudnya, obat dalam adalah obat yang melalui mulut dan masuk ke dalam lambung atau saluran pencernaan ya, melalui mulut ya dan masuk ke dalam lambung ya. Kalau tidak melalui mulut dan tidak masuk ke dalam lambung, maka disebut dengan obat luar atau etiketnya berwarna biru. Ya, misalnya kalau sirup itu obat dalam ya karena diminum. Kalau tablet sama obat dalam, kapsul, puyer itu obat dalam. Kalau misalnya krim salep itu obat luar ya. Lotion untuk kulit itu obat luar. Nah, kalau injeksi itu termasuk juga obat luar karena tidak melalui mulut dan tidak melalui saluran pencernaan. Walaupun injeksi kan disuntikkan ke dalam tubuh, tapi tetap saja itu bukan obat dalam, tapi obat luar karena tidak melalui mulut, tidak melalui saluran pencernaan. Kalau misalnya ada obat kok cuma buat kumur-kumur, ya masuk mulut tapi tidak ditelan, itu maka etiketnya juga obat luar, biru warnanya. Nah, apa saja yang tertulis dalam etiket? Yang pertama nama dan alamat apotek. Kemudian nama apoteker ini maksudnya ya. Kemudian surat izin praktek apoteker ya. Nomor dan tanggal pembuatan resep ya. Jadi ketika kita dapat resep, itu kan kita akan mengerjakan obatnya. Nah, di obatnya itu ditempeli etiket. Nah, dalam etiket ditulis nomor dan tanggal pembuatannya. Seperti pada saat kita praktikum ya, membungkus puyer, itu saya suruh untuk membuat etiket. Nah, harus ada nama pasiennya. Ini penting sekali ya, supaya nggak keliru obatnya. Ada aturan pakai, kemudian ada juga para pembuat resep ya. Nah, selain itu untuk obat tertentu seperti suspensi itu obat sebenarnya bentuknya padat, tidak larut dalam air tapi bentuknya cair. Nah, itu disebut suspensi. Ada juga emulsi. Emulsi itu obat yang bahannya minyak dengan air dicampur. Kemudian ada juga losio itu yang buat kulit itu ya. Itu juga harus dikasih tulisan kocok dahulu. Nah, karena apa? Supaya tercampur obatnya ya. Nah, untuk obat keras ya, obat keras itu yang ada logo huruf K dalam lingkaran warna merah itu tidak boleh diulang tanpa resep dokter, harus ditulis. Nah, sekarang kita coba praktek membuat etiket dari resep yang tadi. Nah, ini resepnya ya. Saya akan membacakan terlebih dahulu bahasa Latin dan saya artikan ya. R itu recipe ambillah, medicinal tablet. No itu numero 15, sejumlah 15. Ambillah medicinal tablet sebanyak 15. Nah, ini bacanya ya. Signa prorenata tablet 1 postoenam. Artinya, tandailah
bila perlu 1 tablet setelah makan. Nah, maka kita membuat ini etiketnya ya. Ini di sini etiketnya, nih ada kopnya tadi ya, lengkap. Kemudian ada nama pasiennya, ada tanggalnya. Nah, ini tulisannya bila perlu 1 tablet sesudah makan. Kita ambilkan dari resep ini. Dan jangan lupa untuk memberikan paraf pembuat resep. Ada juga tulisan tidak boleh diulang tanpa resep dokter karena mefinal merupakan obat keras ya. Resep yang kedua adalah resipe bioplacenton sub 1. Ambillah bioplacenton sebanyak 1. Nah, yang ini Signa quarter bibi usus externus. Artinya, tandailah 4 kali sehari untuk pemakaian luar. Nah, karena bioplacenton bentuknya salep, cara penggunaannya dioles-oleskan di kulit, maka ini etiketnya berwarna biru, ya kan? Biru. Nah, karena ini untuk obat luar ya, sama. Terus ditulis ini penting 4 kali sehari untuk pemakaian luar. Yang lain-lain sama ya, kopnya lengkap, nomor, kemudian tanggal, nama, aturan pakai 4 kali sehari untuk pemakaian luar. Kemudian ini paraf pembuat resep. Bioplacenton termasuk juga obat keras sehingga tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Nah, yang terakhir ada resep racikan ya. Resep racikan ini meliputi kodein HCl 0,025, BG 0,1 dan equal tablet seper-6 ya. Ini bacanya ya. Mispak pulveres da in kapsul da talet dosis numero 12. Artinya campur dan buatlah menjadi puyer atau serbuk terbagi, masukkan ke dalam cangkang kapsul berikan sesuai takaran ya menjadi 12 bungkus. Dan ini Signa omni mane et vespere capsule 1. Artinya tandailah ya setiap pagi dan malam atau sore hari 1 kapsul. Nah, makanya ditulis di sini ya. Ditulis di sini, ini ada kopnya biasa, ada nomor, ada tanggal, ada nama, ditulis tiap pagi dan sore hari 1 kapsul. Beri paraf dan ditulis tidak boleh diulang tanpa resep dokter karena ini kodein obat keras, obat golongan narkotika. Nah, berikutnya saya jelaskan ini angka-angka yang ada di sini. Kalau ini kan gampang ya, mefinal ambil jumlahnya 15. Bioplacenton ambil jumlahnya 1. Ini ya. Nah, kalau yang ini itu adalah jumlahnya dalam bentuk gram. Ya, dalam bentuk gram. Jadi kodeinnya 0,025 gram, BG-nya 0,1 gram. Nah, kalau equal itu 1/6 tablet, karena ini ada tulisan tablet ya. Jadi equalnya 1/6 tablet. Nah, pokoknya kalau dalam resep kok tidak ada keterangannya, berarti maksudnya adalah gram satuannya. Begitu. Itu tentang etiket. Berikutnya tentang komponen resep penurut fungsinya ya. Dalam resep itu obat-obatnya ya, obat-obatnya itu bermacam-macam ya. Yang pertama yaitu remedium kardinal, itu obat yang berkhasiat utama ya. Contohnya kodein HCl, atropin sulfat, ekstrak belladon. Saya akan berikan contoh dari resep yang tertulis sebelumnya. Nah, dari resep ini. Nah, ini ya. Ini yang resep racikan yang di sini. Ya. Kodein HCl di sini fungsinya adalah sebagai remedium kardinal. Artinya obat berkhasiat utama. Nah, itu.
Berikutnya ada remedium adjuvan. Artinya obat penunjang bahan utama, ya. Nah, misalnya di sini ada GG. Ada GG ini 0,1 ya. Itu fungsinya untuk obat batuk juga. Nah, oh ya, saya jelaskan kodein itu khasiatnya sebagai obat batuk. Dalam hal ini kodein berfungsi remedium kardinal karena zat berkhasiat utama. Nah, GG itu sebagai remedium adjuvan membantu zat berkhasiat utama, ya. Kemudian berikutnya ada namanya korigen, artinya zat tambahan. Korigen itu bermacam-macam ya, ada korigen koloris. Saya akan berikan contoh langsung korigen yang ada dalam resep ini. Equal, ya, saya ulangi, kodein itu fungsinya obat batuk. GG membantu kodein, ini juga fungsinya obat batuk. Nah, untuk equal di sini, equal itu bukan obat batuk, tapi kok disertakan dalam resep, kenapa? Karena tujuannya, ya, ini ada dua kemungkinan. Pertama, supaya rasanya manis. Nah, equal itu rasanya manis, teman-teman. Nah, kalau tujuannya supaya menambah rasa manis, maka equal di sini disebut dengan korigen saporis. Ya. Jadi korigen itu artinya zat tambahan, saporis itu menambah rasa, ya. Contohnya sakarum laktis, equal, sakoris, sirup simplex itu menambah rasa manis. Ya, jadi di sini misalnya equal itu mungkin ditambahkan untuk menambah rasa manis. Nah, atau bisa jadi kemungkinan yang kedua, equal di sini ditambahkan untuk menambah jumlah obat supaya obatnya tidak terlalu sedikit. Kenapa? Karena kalau obatnya terlalu sedikit, ini kan nanti dibuat serbuk, ini ceritanya ya, disuruh membuat puyer, disuruh membuat serbuk terbagi. Kalau jumlahnya terlalu sedikit akan kesulitan dalam proses membaginya, ya. Maka ditambahi obat yang disebut dengan, ya, equal itu ditambahi equal yang disebut dengan konstituen atau vehiculum atau excipient. Nah, gitu. Ada bahan lain yang digunakan dengan tujuan yang berbeda. Misalnya, ada obat warnanya ternyata jelek, maka kita berikan pewarna supaya warnanya bagus. Disebut korigen koloris, ya. Korigen koloris, ya. Contohnya karmin ini untuk memberikan warna merah. Ada juga contohnya sirupus roados, ya, gitu. Ada juga bahan obat yang fungsinya untuk memberikan bau yang enak, ya. Misalnya minyak ikan itu baunya amis, ya. Untuk menghilangkan bau amis ditambahkan oleum cinnamomi, ya, untuk menutupi bau amisnya dalam minyak ikan. Atau ada serbuk baunya nggak enak, ya, padahal itu dipakai di kulit, tentu kita menginginkan yang baunya wangi. Kita tambahi oleum rose, artinya minyak mawar, ya, untuk ditambahkan dalam serbuk tabur. Ya. Ada juga korigen aksionis. Kan saya jelaskan, ada obat namanya pulvidoferi, fungsinya untuk obat batuk. Dalam pulvidoferi itu mengandung, ya, ada OPI sulfat, ya, ada OPI sulfat, ya, ada juga kalii sulfat, dan ada juga IPK, ya, IPK. Ya, jadi pulvidoferi itu sekali lagi obat batuk yang fungsinya untuk mengurangi batuk. OPI sulfat, isinya kalii sulfat sama IPK. Nah, ceritanya OPI sulfat ini memang mengobati batuk. IPK juga mengobati batuk. Tapi kalii sulfat itu bukan obat batuk. Kenapa ditambahkan? Karena ceritanya begini. OPI sulfat mengobati batuk, tapi efeknya menyebabkan susah BAB atau sembelit, ya. Nah, tentu kita tidak mau dong habis minum obat batuk, batuknya sembuh, tapi susah buang air besar, ya.
Nah, oleh karena itu, maka ditambahi kalium sulfat. Kalium sulfat ini fungsinya untuk melancarkan BAB. Jadi ini obat batuk, tapi ada obat pelancar BAB-nya gara-gara ada bahan obat yang menyebabkan susah buang air besar. Nah, kalium sulfat yang fungsinya untuk melancarkan BAB, menghilangkan efek samping dari opium sulfat ini ya, disebut korigen aksionis, ya, membantu kerja dari obat bahan utama. Ada juga korigen solubilis, itu untuk menambah kelarutan dari bahan obat. Misalnya ya, kita mau membuat obat bahannya iodium, padahal iodium itu susah larut dalam air. Maka kita tambahi Ki, kalium iodida atau NaI, natrium iodida, untuk membantu kelarutan iodium dalam air. Begitu. Nah, ini yang tadi konstituen atau pehidrolum atau eksipien sudah saya jelaskan. Misalnya kita membuat serbuk terlalu sedikit, maka tambahi laktosa. Misalnya mau membuat salep, tambahi vaselin. Mau membuat amilum dan mau membuat serbuk, tambahi amilum dan talkum. Mau membuat sirup, tambahi aqua atau air. Nah, resep ya di apotek tentu jumlahnya banyak. Karena misalnya satu hari menerima 50 resep ya, pasien datang bawa resep, datang pulang bawa resep, datang pulang gitu ya, resepnya sudah ditebus, obatnya sudah diberikan, maka resepnya harus disimpan di apotek ya, harus disimpan di apotek. Bagaimana cara menyimpannya? Diurutkan sesuai tanggal dan nomor urut ya. Kemudian setelah diurutkan sesuai tanggal dan nomor urut, setelah 1 bulan dibundel, disimpan tiap bulan sekali ya. Dan jangan lupa setelah dibundel, disimpan, nyimpennya harus minimal 3 tahun. Kenapa? Karena begini, namanya orang mengobati pasien itu belum tentu mulus saja, langsung sembuh pasiennya. Kalau nggak sembuh nggak apa-apa, kalau langsung sembuh syukur. Kalau nggak sembuh masih lumayan, bisa berobat yang lain. Nah, yang repot kalau setelah minum obat ternyata pasiennya mengalami efek yang berbahaya. Misalnya berubah, pasien yang tadinya pendengarannya normal terganggu jadi pendengarannya, atau penglihatannya yang tadinya normal setelah minum obat malah nggak bisa melihat misalnya. Nah, maka pasien bisa jadi akan membawa kasus kejadian ini ke polisi, dilaporkan ke polisi. Nah, kalau dilaporkan ke polisi, maka nanti ya polisi itu butuh untuk menginvestigasi apa yang salah dengan pengobatan pasien ini. Yaitu perlu membuka resepnya lagi ya. Oleh karena itu resep itu harus disimpan dengan baik. Minimal 3 tahun. Seperti itu. Nah, kalau sudah lebih dari 3 tahun, itu sudah tidak bisa dikasuskan di pengadilan, sehingga boleh dimusnahkan. Kalau resep narkotika harus diberi tanda merah, digarisi di bawah nama obatnya, pakai pulpen warna merah ya. Kemudian penyimpanannya ya dibendel, disimpan per bulan secara terpisah, tidak boleh dicampur dengan obat lain. Begitu pula dengan resep yang mengandung psikotropik dan prekursor, ya diberikan tanda juga, jangan warna merah yang beda, biru misalnya. Kemudian dibendel dan disimpan per bulan juga, tapi dipisah dari narkotika dan dari psikotropika. Resep itu harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh sembarangan orang boleh melihat resep, karena berbahaya kalau sembarangan orang melihat resep, nanti bisa misalnya disebarkan ya aib dari orang tersebut, karena penyakit itu kan bisa jadi menjadi aib dari seseorang yang itu tidak boleh diketahui orang lain. Ya, maka sebagai petugas apotek yang mengetahui obat yang dikonsumsi pasien dan juga kemungkinan mengetahui penyakit yang diderita pasien, tidak boleh memberikan resep kepada sembarangan orang. Resep kalau sudah lebih dari 3 tahun dapat dimusnahkan, caranya dengan dibakar. Tapi setelah dibakar harus dibuat berita acara pemusnahan. Rangkap 4 ya, isinya misalnya pada hari ini Senin tanggal sekian tahun sekian bulan sekian telah dilakukan pemusnahan resep ya dengan resep sejumlah sekian dari tanggal sekian sampai bulan sekian, disaksikan oleh siapa gitu, ditandatangani. Nah, BAP-nya berita acara pemusnahannya.
Nah, ini kerahasiaan resep. Resep asli harus disimpan di apotek dan tidak boleh diperlihatkan kecuali kepada yang berhak. Seperti tadi sudah saya singgung. Nah, siapa saja sih yang boleh melihat resep? Yang pertama, dokter yang menulis atau yang merawat, jelas. Karena dokter yang menulis atau yang merawat ini ya pasti ya mengetahui resepnya, otomatis boleh membaca resepnya. Kemudian yang kedua, pasien atau keluarga pasien yang bersangkutan. Ini juga boleh melihat resepnya ya, karena kan dia yang bersangkutan. Kemudian para medis yang merawat pasien, misalnya perawat juga boleh untuk kepentingan pengobatan pasien. Misalnya di rumah sakit kan perlu nyuntik, itu harus lihat resepnya. Kemudian apoteker yang mengelola apotek, jelas karena apoteker yang mengelola apotek yang akan mengerjakan resepnya, yang akan memberikan obat kepada pasien. Jadi harus boleh membaca resepnya. Nah, kemudian aparat pemerintah, kepolisian, kehakiman, kesehatan yang ditugaskan untuk memeriksa. Maksudnya begini, misal ada kasus ya, ada kasus pasien lapor polisi gara-gara efek samping obat. Nah, maka pemerintah akan turun tangan, polisi misalnya menginvestigasi ya, ngecek obatnya apa, itu boleh lihat resepnya. Kalau dalam konteks ini harus ada bukti ya, misalnya surat tugas bahwa polisi yang bersangkutan memang ditugaskan untuk memeriksa. Kalau tidak ada itu tidak boleh. Yang terakhir yang boleh melihat resep adalah petugas asuransi. Misalnya ada orang yang kerja di perusahaan, kemudian dapat jaminan kesehatan, ya. Ketika periksa itu maka nanti biayanya bisa diklaim ke perusahaan asuransi. Nah, maka perusahaan asuransi ini harus boleh membaca resep untuk kepentingan menghitung biaya obatnya, ya, sehingga pasien bisa mengklaim mengganti uang yang digunakan untuk membeli obat, ya. Ya, demikian tadi uraian mengenai bab resep dan salinan resep. Semoga bermanfaat untuk semua teman-teman yang menyaksikan video ini, dan apabila ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan bisa tanya melalui kolom komentar ya, atau bisa japri saya melalui WhatsApp, atau bisa juga saat bertemu di kelas. Ya, demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.